Langsung dibuktikan saja. Gimana kalau kita duel? Masing-masing 3 ilmu ya? Sakti! Rasanya sakti ya? Sakti banget kan? Bisa jual Bepom palsu dia. Udah hujan ya? Buset, hujan beneran loh. Bener gila. Sakti! Hujan. Sakti! Luar biasa. Kejual lagi ya? Padahal iming-imingnya cepet ya? Udah. Alas. Udah. Oh, tuh ya kan ngeliat. Tuh pingsan ya, sampai pingsan. Sakti! Sampai pingsan. Tanya Dokter Richard. Hai guys, kembali lagi dengan saya dan pesulap merah. Wih, keren banget nih sepatunya nih. Wah, iya. Mantap. Dari ini kiriman ini beneran kiriman dari Dokter Richard nih. Kalau dukun-dukun kan pada pengen ngirimin gue terima malah marah. Nggak dikirim-kirimin juga. Ini beneran nggak pakai bilang-bilang langsung ngirim ya. Enakan kayak gini ya? Iya betul. Nggak pakai ngomong-ngomong dikirim ya? Betul. Dukun ngomong-ngomong kagak Nggak nyampe-nyampe. nyampe-nyampe. Padahal gue udah terima loh. Tapi lucu ya. Apa? Gue tuh setelah ngobrol dengan dukun-dukun tuh gue jadi ngerasa kayak mereka tuh bukan dukun loh. Apa tuh? Oh. Sebenarnya ada yang terancam nih sebenarnya. Apa? Andre Taulani dengan Sule terancam. Kenapa terang? Oh, ada pesaing baru ya. Karena setelah mereka berkumpul ternyata mereka Iya. lebih lucu. Iya, kocak loh mereka. bedanya kalau Andre sama Sule itu menciptakan bahan tertawa. Nah, mereka itu menjadikan dirinya bahan tertawaan. Tapi gak apa. Ternyata ini setelah gue lihat ternyata bangsa Indonesia ini butuh hiburan. Iya, betul. Tapi banyak yang tanya dengan gue, Sel. Siapa yang lebih sakti? Kalau gue kan sudah ngeliat dukun-dukun ini nggak punya kesaktian ya. Iya. Gue yang ditanya ngeles terus. Benar kata lu? Iya, betul. Semua ditanya itu ngeles. Ada-adanya pokoknya panjang. Pokoknya entah dia bilang dia kagak sakti. Yang satu dia ngomong kayak dia kagak sakti. Iya. Tapi di YouTube-nya sakti banget. Iya. Jadi ya memang ahli way out. Ahli bikin alasan. Yang satu lagi bilangnya ini beda lagi. Ini beda lagi. Itu tobat, belum. Ente kadang-kadang ente. Iya, udah tobat ya. Semoga udah tobat sih. Yang satunya lagi bilang nggak bisa, padahal sudah gua kasih 500 juta loh. Makanya kalau gue pribadi sih, kalau di channel gue kan males yang drama-dramaan begitu. Jadi kalau pembuktian tuh harus jelas pembuktiannya apa, tanda tangan dulu, ada izinnya baru. Biar jelas kalau misalkan terbukti salah harus mengakui diri sebagai penipu. Kalau nggak gitu ujung-ujungnya kayak yang lu ada di channel lu bang, emang. Selesai udah keluar dari podcast gua kasih laporan. Nah itu alasan-alasan. Aduh. Padahal sebenarnya mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Lah iya. Terus mereka merasa malu dan mereka melaporkan. Iya. Lucu ya? Ya itu baru tahu kan gimana kesaktian ilmu merah ya. Tanpa Iya. berbuat apapun mereka bertarung sendiri sekarang. Tapi kan Dukun versi. ternyata mereka nggak punya kesaktian apa-apa guys. Jadi mereka itu cuma manusia biasa. Nah tapi Iya. banyak yang tanya nih, sakti mana nih Dokter Richard dengan Marcel nih? Langsung dibuktikan saja. Gimana kalau kita duel? Ayo boleh loh. Masing-masing 3 ilmu ya? Wih 3 ilmu. Boleh bos. Kan biar kalau di game kan ada skill 1, skill 2, ulti kan. Ulti. Siap ya? Siap dong. Tapi menang kalah kita jangan ada dendam ya Oh, dari sini ya. asik, Selesai ya, boleh. jangan ada lapor-laporan ya. Iya siap. Oke. Gampang. Oke, siapa dulu nih? Gua Kita dulu. switch. Dulu. Om Pimpa apa switch nih? Oh bentar. Gue terawang dulu mau tweet apa nih? Mau ngeluarin deh. Coba nih ya nih. Kalau Oke. gue jadi perdukuan, gue akan Oke. terawang dulu. Ini ya jempol telunjuk linking ya. Oke. Gue jadi kagok. Oke, ya. ayo. 1, 2. Tuh. Hasil terawangan gue, Bang. Iya. Sakti nggak? Oke, lu duluan ya. Iya dong. Apa nih kesaktian lu? Kesaktian gue ya. Kesaktian gue ngelihat nih. Lu kemarin kan podcast sama dunia perdukunan. Lu kayaknya dikirimin nih, Bang. Beneran. Iya nih. Tapi memang bener loh, habis itu gue sempet masuk rumah Nah sakit. itu. Ini kalau misalkan lu ronsen nggak ada pakunya. Enggak ada. Nggak Kemarin ada. gua ronsen loh. Karena pakunya paku goib. Kalau ya alasannya gini, paku goib. Jadi kalau di medis tuh nggak kelihatan pakunya. Oke. Tapi gue bisa narik. Coba. Bentar ya. Setan gede, setan bandel, setan gumba, setan nekat, semua yang namanya setan. Jangan. Gue masukin ke transfer. Nah, transfer penyakit nih. Bisa ya? Pakunya iya transfer penyakit ke badan gue nih. Karena gue baik banget. Jadi 1 miliar nih gue. iya. Kalau transfer ke kambing, ke kelapa itu kan kasihan. Iya benar-benar makhluk hidup. Iya ya, makhluk mereka ya. hidup. Transfernya ke gue nih.
Ya nggak ada. Nggak ada ya? Gila. Sakti. Rasanya. Sakti. Sakti. Lu nggak tetanus, Sel? Kadang gue kalau lagi Lu suntik tetanus ya sih? enggak, itu transfer penyakit loh. Iya. Sakti. Lu beneran enggak, gue tanya sebagai temen. Lu vaksin tetanus nggak? Gue saranin vaksin. Enggak kebal gue. Vaksin ya, Sel. Itu kehangatan, Sel. Sumpah, Sel. Jangankan ini, gue makan beling loh. Iya. Beling gue makan beneran. Demi Iya. ya nggak apa-apa, cuma vaksin. Kasihan bini, Sel. Enggak, tenang. Jangankan karatan-karatan beling gitu kan. Kebal dibilangin kebal. Oke. Gue juga nggak mau kalah Bejatan sakti. dukun aja kebal. Bejatan. Mereka juga kebel. Iya. Ternyata dari semuanya gue tahu yang mereka kebel. Iya memang gitu. Kebel malu. Iya. Mana sekarang dukun versus dukun lagi. Cantik banget, nggak cantik men. Dia mau ngumpul. Gue juga bisa nih, Ini jadi, lu lihat ya. Mana Tania? Ini lihat Bepomnya dong. Lihat ya, ini produk nih. Oke. Ini produk beda nomor Bepomnya dengan di Bepom asli. Jadi ini lengkap semua ya. Ini ada mereknya nih ya. Ada merah, Ada ingredients nih. ada. Ada cara pakainya. Iya. Ya. Ada juga nomor Bepomnya nih. Oh iya. Ya, ada expired date nih. Lengkap kan? Iya. Berarti produk Bepom kan? Iya. Oke, kita cek ya. Tuh ya, lihat nih ya. Ini WW cek Bepom nih. Nomor Bepomnya ini. Data tidak ada. Ya, data tidak ditemukan. Iya, tidak Gue ditemukan. bisa jual. Kok bisa? Kesetiaan nih. Siapa nih? Cewek mau beli dong? Yuk, sini deh. Sini. Ini skincare bagus banget. 2 minggu buat glowing. Dijamin. Udah Bepom belum ini? Udah nih, Mana, Bepom mana? nih. Oh iya udah. Ya? Ya kan? Iya, ada, Ya? ada. Beli ya? Oh mau dong. Oke. Satu. Ya, makasih ya. Sakti ya. Sakti banget kan. Bisa jual Bepom palsu dia. Luar biasa. Lu mah kagak ada apa-apanya, itu paku. Pasti kalau dia rusak mukanya ntar dia ngakunya, wah saya dihipnotis tuh. Keren. Ini nih, hipnotis. Bepomnya salah aja gue bisa jual. Iya. Keren kan, gue kan sakti kan? Keren. Sekarang jurus kedua lo. Jurus kedua, wah gue bisa menggeser hujan. Geser hujan. Wah iya. Lu Jangan pawang juga sekarang. Wah, tuh. Apapun requestnya gue terima. Bisa. Tapi gue yang 7 tempat ya. Ya boleh. Benar. Boleh. Dari hujan menjadi tidak hujan atau dari tidak hujan jadi cerah jadi hujan. Dari hujan jadi tidak hujan. Oke. Boleh. Di mana, Ben? Klinik gue di Makassar. Lu bisa nggak? Klinik di Makassar. Remote-nya bawa nggak? Oh, bisa. Ini remote-nya udah jarak jauh kebetulan. Oh, iya. Jadi memang iya, Oke. udah ini Gua juga ulti punya yang terbaru. Punya remote juga. Iya, ini kalau bisa ngelihat, nah ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang khusus spesial memang. Oh. Iya. Lu nggak bisa ngelihat kan? Temen gue yang bisa lihat pasti. Iya. Soalnya dia punya remote yang sama. Iya. Ini remote nih luar biasa. Tapi di klinik di Makassar ya. Iya. Bentar. Gua coba terawang orang gue yang ada di sana ya. Ini staff gue yang ada di sana nih. Ah ini. Oh oke. Cek dulu. Iya ini gue tahu nih. Bentar. Ini staff gue yang di Makassar ya. Bro, lagi di Makassar ya? Bro, tolong nih bro, cek kondisi di sana hujan atau enggak nih? Nah, nih gue lagi chat dulu. Cek Buat dulu ya. Tapi ngecek. harus ada staffnya di situ ya. Oh iya dong. Iya. Nanti kan kalau nggak ada bukti begini kan dikiranya bohong. Betul. Iya kan? Ini pembuktian langsung ya. Pembuktian langsung. Langsung kita Iya. lihat ya. Kita tunggu nih, mungkin ya biasa lagi sibuk ya. Ngecek hujan dulu dianya. Ntar yang ngecek keluar dulu kan dari rumahnya nih. Hah, nih dibalas nih. Wait. Iya benar ya. Gue lihat langsung. Oh, lagi cerah. Oh, lagi cerah berarti Cerah gua mau banget. turunin hujan. Oke. Oke, nih. Cucu kirim video dong, suruh dia Oh, kirim iya, video iya. lagi cerah. Oke. Bukti kan.
Bro, boleh. Oke, kalau nggak hujan, kalau emang cerah, tolong kirimin videonya ya. Woi, lu lebih sakti ya. Orang di mana-mana tuh kalau pawang itu dari hujan menjadi nggak hujan. Oh iya, jangan kan. Jadi kalau ada orang kebakaran, nggak Lu perlu manggil pemadam kebakaran. Jadi, gue langsung, wah, hujan perlu. Lu aset negara yang harus dilindungi. Apa? Habis ini gue telepon Pak Jokowi, lu harus dilindungi. Aset negara lu soalnya. Oh iya Beneran. dong. Luar biasa. Nah, ini nih, dia ngirimin nih video. Nih. Tuh. Cerah ya. Wih, bukti ini di klinik gue di Makassar nih. Iya. Ya beneran cerah nih. Nih, kalian bisa lihat ya. Tuh. Ini beneran loh di depan gue ditunjukin nih, nggak main-main. Iya. Ya, ini pembuktian nggak main-main. Cerah ya? Oke. Cerah. Telepon deh orangnya. Nggak usah. Telepon. Nggak usah. Ini langsung aja gua bacain ini ya, remote-nya nih. Oh iya. Ya, jadi remote-nya nih gini. Kan gitu kan. Jangan ngetawain, ini serius. Anda, wah. Ini Pulang sini gue musuhan dengan orang. Habis ini bukan cuma dia disomasi, gue juga disomasi. ya budaya nih. Ini nih, aduh. Wah. Wah. Hujan ya? Nah. Bentar. Oh. Lagi proses. Ini. Nah, udah mulai hujan nih sekarang. Oke, coba voice note. Voice note. Bro, coba lihat sekarang harusnya udah hujan nih, bro. Coba lihat. Tolong kirimin langsung aja videonya ya. Jangan langsung rekaman suara karena kita butuh video nih, ya. Oke, kirimin videonya cepetan sekarang. Nah. Kita tunggu nih. Buset, hebat banget loh kalau lu bisa. Wah, ini Sakti loh. udah kesaktiannya udah. Lu bisa dapat berapa ratus juta per lokasi ini lu, Sal. Wah, karena gue mah baik hati, nggak hitung-hitungan gue mah. Lu tanda tangan dong dengan gue dong, ikut dong. Jadi ini lo. Aduh, wah boleh. boleh. Masa dengan Budi aja, dengan gue dong. Asal cocok boleh. Di YouTube aja nggak apa-apa. Gue yang ini aja, ini kayaknya lebih cuan ini. Iya. Lebih untung ini. Perpawangan deh. Lebih cuan ini kayak gue. Iya. Nah, nih dikirimin nih udah. Nih. Tuh. Lihat nggak? Tuh. Udah hujan. Buset, hujan beneran loh. Beneran loh. Coba play kasih Tuh. lihat. Ya. Mungkin rintik-rintiknya agak kurang kelihatan tapi di pojok-pojoknya. Benar. Nanti gua kirimin videonya tak bisa dikirimin tuh nanti ya. Benar. Gila. Sakti. Hujan. Sakti. Gila. Ajarin gue dong. Bisa diajarin gue? Kalau ya bisa. Bisa ya. Tenang aja, nanti gua siapkan beberapa alasan ketika gagal, jadi lu tinggal keluarin alasannya. Iya, gampang itu. Aduh, gue jadi minder nih, ilmu gue kalah jauh kayaknya. Iya. Gue punya kesaktian. Coba ada kesaktian apa lagi nih? Gue Buat jual ngeduelin. ini nih, gue jual ini nih. Ini skincare gue nih ya. Tapi gue di dalamnya gue taruh hidroquinone. Jadi kayak biar cepet. Soalnya kalau yang Bepom, yang kayak gini punya Bepom, susah sel. 2 bulan baru kelihatan hasil. Itu pun baru mulai, nggak glowing. Kita itu maunya cepet kan, cewek Indonesia itu pengen cepet-cepet. Pengennya 2 minggu glowing. Enggak, istri saya pengennya lama. Gitu ya. Iya, yang lain gatel kaca bisa lama. Oh iya. Kalau yang ini gagal. Oh ini nggak bisa ya. Jadi pengennya cepet ya. Iya, pengennya cepet-cepet. Tapi kalau yang Bepom kayak gini punya kan ini Bepom semua nih. Nggak bisa. Jadi makanya gue selipin kayak gini nih, racikan nih. Oh racikan ini. Racikan di dalam sini nih. Tapi gue bisa jual. Mereka itu gue hipnotis kayak gimana caranya. Dia bisa beli tetap. Dan tanpa sadar ngomongin bahwa krimnya itu Bepom. Wah, padahal nggak Bepom. Padahal kagak Bepom lah ini, just etiket biru, terus sini racikan. Dan ini gue sudah tambahin hidroquinone dengan merkuri. Oh, biar efeknya lebih cepat. Biar cepet. Jadi tapi bahaya dong kayak gitu. bahaya banget sebenarnya. Jadi cepat glowingnya, habis itu hancurnya juga supaya cepat juga hancurnya. Luar biasa. Coba dong gimana buktinya? Ya gitu ya, gue lihat ya. Ini, aduh ini mah. Nih. Sini dong. Pelanggannya ini lagi. Wah. Lu gak tahu ya, cewek itu paling hobi selingkuh loh. Oh iya. Iya. Kalau ngomong cowok paling hobi selingkuh tuh salah banget. Kenapa? Cewek itu paling hobi selingkuh. Kenapa? Kalau cowok kan selingkuh cewek ya, mata ya. Makanya kita ngomongin selingkuh ya. Iya. Cewek itu paling hobi selingkuh. Cewek itu nggak pernah setia dengan skincare.
Lu cari deh cewek yang paling setia dengan skincare, nggak ada. 3-4 bulan, 1 tahun, paling lama 2 tahun. Satu-satunya skincare yang paling betah dia pakai bertahun-tahun cuma apa? Odol gigi. Oh iya. Sisanya kagak. Dia bilang lipstick hari ini pun, ih bagus banget, keren banget, sumpah lipstick keren banget. Minggu depan dia beli yang baru. Iya sih memang tuh. Jangankan lipstick ya, udah beli lipstick nih. Masih ada lipstiknya, besokannya beli lagi lip balm. Besoknya lagi lip serum. Besoknya lagi. Bener-bener itu. Lain lagi. Iya katanya, ini kan beda. Iya. Efeknya ujung-ujungnya kan niatnya sama. Betul. Lo nggak tahu kan? Gue dipuji cewek itu luar biasa. Dr. Richard, sejak ketemu dengan Dr. Richard yang menyelamatkan jiwaku, katanya kan. Kecantikanku terselamatkan, wajahku terselamatkan, aku jadi ketemu pasangan hidup, katanya kan. 2 minggu lagi gue lihat dia di klinik lain, bangke kan. Waduh. Iya wajar. Memang kayak gitu ya wanita ya. Complicated ya. Iya. Cewek itu memang kayak gitu, kok. Jadi jangan gue bisa pengaruhi. Oh, pengaruhi. Iya. Tadi udah beli yang satu ini. Ya, bisa tenang. Coba. Apalagi kalau skincare yang dia pakai sebelumnya itu Bepom. Gue paling mudah ngarahinnya. Karena kan lambat. Ya, lama ya. Pakai skincare yang sekarang lama ya hasilnya ya. Yang Bepom ya? Iya, lama banget itu dong. Ini dong. Ini yang Bepom tapi cepet. Oh, masa dok? Bepom tapi cepet. Ini paketnya komplit nih semua ini. Boleh cek nih. Coba lihat dong. Ini dapat surat cinta juga dari saya. Ini ada Ini ada facial wash, ada toner, ada ada serum nih, ada krim pagi, krim malam, dan ini ada booster gitu. Oh, ini. Ini semuanya sudah Bepom. Ini Bepom juga. Bepom nih, lihat nih, lihat nih. Mana? Ini ada merek nih, ya kan? Ada nomor Bepom. Ini ada barcode nih. Bener kan? Nih, lihat nih. Ini ada merek nih. Jangan sembarangan kamu lihat nih. Nih, ada Bepom nih, ada barcode nih. Ya kan? Bepom semuanya nih, Bepom semuanya. Bener ini. Ya? Oke ya? Mau dong dok ini beli ya? Iyalah, ambil aja nggak apa-apa. Ya nanti transfer ya nanti ya. Oh, siap dok. Ya, oke. Makasih dok. Luar biasa. Kejual lagi ya. Padahal iming-imingnya cepet deh. Iya. Biasanya orang pengennya yang long time tuh yang agak mahal. Yang laku nih. Ini short time nih. Yang short time malah laku ya. Luar biasa. Hebat kan gue kan? Keren. Oke. So, 3 nih saktian lo nih. Terakhir berarti gue lumayan sakti. Kalau yang terakhir ini Santet lo bisa nggak? Santet. Ini transfer energi panas. Bisa. Wah, bisa. Bisa transfer energi. Katanya santet, katanya ini namanya santet. Ini santet. Ini transfer energi panas. Boleh. Ada air mineral ya? Itu tuh di belakang lo ada. Oh ini. Oh, Iya. Oh nggak apa-apa nih pakai air minum. Ini buat sediaan buat gua kan tadi. Iya. Ya udah nggak apa-apa nih gua. Mana orang luar ya? Itu aja tuh kameramen lu. Kebetulan gua benci banget dengan. Oh iya boleh. Tapi jangan sampai mati-mati banget ya. Enggak apa. Ini kelihatan ya. Ini gua akan coba transfer energi panas. Ini sebelumnya kita nggak kerja sama dong. Enggak dong. Enggak lah, dia anak buah gue. Beda dong. Lu jangan ngikut ya. Nggak kerja sama dong. Ya, nggak kerja sama dong kita. Enggak dong. Enggak. Ya, nih lihat. Bentar. Rasain ya. Ini gua akan transfer energi panas. Jadi konsepnya gua akan transfer ke air ini. Nah, tubuh kamu kan ini manusia dipenuhi dengan air juga kan? Betul. Banyak. Sebagian besarnya air. Jadi apa yang terjadi ke air ini terjadi juga. Udah. Apa rasanya? Panas ya. Udah. Oh, tuh ya kan. Udah kayak ngelihat. Wih. Ya kan kayak ngelihat ini ya, mantan langsung nikah gitu ya. Panas ya. Gawat. Serius tuh. Pingsan. Tuh pingsan, sampai pingsan. Sakti. Sampai pingsan. Sakti gila. Panas ya? Gila. Ternyata dari semua yang gua ajak ngobrol cuma lu loh yang bisa ke pembuktian seperti sekarang. Nggak perlu pakai alasan-alasan kalau yang Benar. langsung pembuktian aja. Dari semua orang yang duduk di samping gua cuma lu yang bisa pembuktian. Wah iya, karena ilmu merah itu lebih sakti dari perdukunan. Lu bukan ateis kan tapi kan? Hah? Bukan dong. Sembarang. Bukan dong. Oke. Ini terakhir ya gue ya. Coba, terakhir.
Ada yang Tadi kan ada yang ini ultinya gue nih. Tadi kan nomor Bepomnya salah, gue bisa jual. Iya. Ada racikan di antara krim Bepom, gue masih bisa jual. Iya. Nah, ini lebih sakti lagi nih. Polos bener. Waduh. Iya nih. Ini kayak anak ABG nih ya Bang ya. Polos. Iya ya. Luar biasa. Simpan di dalam kulkas biar gak ketahuan ya. Luar biasa. Lo pikir itu simpan banget. Iya. Ini polos kan? Iya, Gue iya. masih bisa jual loh. Polos aja bisa dijual ya. Bisa jual. Ganti Bisa. dong, ganti. Cynthia. Boleh. Siapa nih yang cari pasiennya? Nih. Hai. Sini dong. Duduk. Oh. Polos juga ya? Polos. Perlu dites dulu sih. Gak denger ya. Bini lo di situ. Gue punya skincare nih. Cepet banget. 3 hari itu mulai kelihatan. 2 minggu sudah glowing kayak porselen. Mau nggak? Coba dokter. Nih. Ih nggak mau dok, ini kan nggak Bepom polosan kata Pak Le itu kalau polosan itu nggak Bepom, nggak mau dok. Enggak, siapa ngomong? Pak Le itu nggak tahu, itu cuma admin rumah sakit itu. Salah itu. Dia itu kalau dokter itu di mana-mana itu sibuk. Nggak ada yang ngurusin orang lain. Dokter itu di mana-mana itu banyak kerjaan, banyak pasien. Dia kok nggak ada kerjaan gitu. Pak Le. Ini benar, ini dokter Wahyu. Lebih bagus lagi. Wahyunya dari Tuhan langsung. Beneran temanku pakai ini bagus, nggak apa-apa kok. Baik-baik aja sampai sekarang. Beneran. Nggak dok, itu polosan. Enggak, beneran. Kata Pak Le itu nggak Bepom. Mbak, beneran. Bagus. Susah yakinin dia. Lu beli dong. Beneran. Ini banyak loh. Ini pembeliku sudah nih. Lihat ya. Ya. Ini Testimoni nih. Tuh, kan? Testimoni nih. Banyak banget nih Iya. testimoninya nih. Kok nomornya nggak ada dok itu testimoni dok? Enggak, karena terlalu banyak. Oh iya. Terlalu banyak. Jadi chat-chatnya Lihat, doang lihat. ya. Glowing semuanya kan? Glowing kan? Bagus. Kamu nggak mau glowing kayak gitu? Itu kayaknya dok bentar dok di testimoni Bu Teti kayaknya fotonya nggak gitu dok. Itu Bu Tetinya palsu kayaknya dok. Enggak, jadi lebih cantik. Oh. Mirip apa nih? Yeon Si-yeon. Oh baru ganti ya Bu Teti ya. Cewek Korea. Oh iya. Pakai ini doang. Oh pakai Serius ini. nih dok? Beneran, gak usah dengerin Pak Le itu. Pak Le admin rumah sakit itu cuma. Jadi nggak usah dengerin Pak Le ya Nggak dok? usah. Oke. Ya. Aku beli Oke ya dok ya. Tuh, Oke, keren makasih kan? dok. Wih. Iya. Sakti nggak tuh? Krim polos. Kalau jual yang polos cepet sih saya bisa sih. Kalau ini krim loh yang polos loh. Hebat loh. Luar biasa ya. Modal hemat. Gak usah percetakan. Gak usah bikin konsep-konsep. Gak usah bayar orang desain. Waduh. Hemat kan? Iya. Jualannya kan? Polosan langsung laku ya. Iya. Dengan janji-janji manis. Betul. Iya. Dan Dan kalau kalau masyarakat Indonesia kan memang suka dibohongi kan? banyak yang suka diiming-imingi. Bener ya? Ketika Kita berdua sama. iya, ketika mereka tahu itu dibohongi, ternyata wah, baru seolah-olah, oh iya gue dihipnotis nih gitu. Hipnotis yang disalahin nanti. Iya memang. Jadi Gampang sekali diiming-imingi. seri ya kita ya? Seri. Kita sama ya? Iya. Sama-sama sakti ya? Sama-sama sakti. Oh, kalian jangan mempertanyakan lagi ya. Jadi kita di sini kita putuskan bahwa kita seri, Iya. nggak ada dendam di antara Harus. kita. Iya, Kita iya. sama-sama sakti ya. Jadi tadi ada nilai-nilainya tuh. 1, 0. Gila, buset. 1. Tapi Sal, gua ada yang nggak masuk nih gue dia Apa? lo kemarin nih. Hipnotis. Gue hipnotis karyawan tuh ya. Lagi mereka jadi gini, kan kemarin gue pas perawatan tuh, mereka bilang gitu, Sel, hipnotis bener nggak gitu? Ya praktekin aja. Terus dia bilang, gue pernah dulu mau dihipnotis tapi nggak berhasil. Gue bilang aja mungkin baru gitu orangnya. Sama gue dong coba gitu. Nah dia bilang gitu, gue dong coba. Ya udah tes dulu ya. Bisa jadi memang fokus kamu yang kurang baik atau memang kamunya menolak gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak percaya kayak gini, lo bisa hipnotis ya? Iya kalau nggak mau nggak bisa sebenarnya. Oh kalau nggak mau nggak bisa? Nggak percaya sama nggak mau beda. Nggak percaya dengan nggak mau? Kalau nggak percaya tapi mau bisa. Nggak percaya tapi mau bisa? Bisa. Oke, gue mau. Mau coba. Kita tes dulu ya. Ini tes. Gue usahain mau ya. Berarti Iya. dalam hati gue akan ikutin ya Iya. semuanya. Ya. Jadi kalau mau itu harus mengikuti kata-kata gue.
Contohnya gini, Dok. Kayak misalkan angkat tangan kanan, ya turun lagi, angkat tangan kiri, turun lagi, ya tutup mata, buka. Nah kayak gitu. Jadi apapun kalau gue bilang relax, tenang, Oke. bayangin, rasain, aman. Tapi lu jangan tanya yang pribadi. Enggak dong. Wah, ini nanti ada episode khusus bongkar Dr. Richard Lee, boy. Oke. Gini, coba tangannya. Jangan yang gini deh, yang gini aja. Good, lurus. Oh enggak, gini. Ya. Lihat sini, Dok. Bisa ngebayangin ya, Dok ya? Bayangin sebuah lem, tahu lem power glue kan? Ya, lem power glue itu kan kalau kering tuh keras, lengket ya, Dok ya. Bayangkan dengan jelas dan nyata, saya lumurin tangannya dengan lem tersebut. Bayangin lemnya masuk ke sela-sela jari, masuk ke sela-sela tangan. Rasakan lemnya masuk ke dalam. Buat lemnya semakin lama semakin merata ke seluruh tangan. Bayangkan dengan jelas dan nyata sekali. Di hitungan ketiga, rasakan lemnya semakin lama semakin kering. Di hitungan ketiga, lemnya benar-benar kering, lengket sekali, keras. 1, 2, rasakan lemnya semakin lama semakin lengket. Mulai kering, mulai keras sekali. 3. Nah sekarang, lemnya benar-benar kering, keras, lengket sekali. Membuat tangannya menempel. Dan mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dokter mencoba untuk membuka tangannya, rasakan lengketnya, rasakan keringnya. Jadi setiap kali dokter mencoba untuk membuka tangannya, tapi rasakan lengketnya, rasakan keringnya, rasakan nempelnya. Semakin dicoba untuk dibuka, rasakan semakin nempel, semakin lengket sekali. Nah sekarang boleh coba untuk buka, tapi rasakan lengketnya, rasakan keringnya. Gak bisa. Nggak bisa, buka. Nah, gimana terusnya? Sama? Oke, sama aja. Enggak ngefek sama sekali. Nah, sekarang coba tes yang gini. Enggak. Tangannya gini. Hah? Yang satu tangan kanan, tangan kiri. Nah, tutup mata. Bisa ngebayangin ya, Dok ya? Bayangkan di tangan kiri saya taruh batu yang sangat berat. Rasakan semakin lama semakin turun tangan kiri. Rasakan beratnya. Di tangan kanan saya iketin balon udara. Rasakan tangan kanannya semakin lama semakin tertarik ke atas. Bagus. Di tangan kiri saya tambahin lagi buku-buku yang berat sekali. Rasakan beratnya. Bagus. Di tangan kanan saya iketin lagi balon udara. Rasakan tangan kanannya semakin lama semakin ke atas. Tertarik ke atas. Bagus. Di tangan kiri saya taruh lagi buku-buku batu yang besar sekali. Bayangkan di tangan kirinya. Jadi membuat tangan kirinya semakin lama semakin ke bawah. Rasakan beratnya. Di tangan kanan, saya iketin lagi balon udara. Semakin banyak balon udara di tangan kanan. Bagus, semakin membuat tangan kanannya ke atas. Rasakan tangan kanannya tertarik ke atas. Bagus. Di tangan kiri, saya taruhin lagi balon udara. Saya taruhin batu, buku, bangku, hal-hal berat di tangan kiri. Bagus. Nah, untuk sementara buka mata, gitu. Paham? Nah, hipnotis gitu. Jadi kata-kata yang diikuti tanpa dikritisi. Paham. Itu memberikan sugesti kan kayak gitu. Hipnotis itu sugesti. Oke. Tapi kan gue sudah ngikutin semua nih. Berarti nggak Bukan, serta-merta bisa ya? Bukan. Jadi orang-orang yang berpikir kritis itu agak sulit untuk dihipnotis. Padahal gue sudah pasrahkan diri gue banget itu. Enggak, jadi memang yang perlu dilakukan bukan hanya pasrah, tapi gunakan imajinasinya. Sudah juga, Iya. tapi mungkin agak lebih sulit kan. Iya, Tapi jadi benar-benar. hipnotis itu bisa apa aja sih? Jadi kalau misalnya kayak ngaku-ngaku kayak di TV-TV itu Nggak bisa. Sebenarnya hipnotis itu nggak bisa untuk kejujuran. nggak bisa ya? Nggak bisa, hipnotis nggak bisa untuk kejujuran. Hipnotis itu juga kayak misalkan gini, dokter punya rahasia. Tidur gitu kan, misalkan tidur tutup mata, sebenarnya kan itu bukan yang nggak sadar, tapi dia sadar di kondisi yang berbeda. Oke. Nah, dia tetap sadar. Jadi ketika ditanyain tentang rahasianya dan menurut pikiran bawah sadarnya ini bahaya ketika ini diucapkan, Dia defense pasti. dia bakal defend. Mesti yang di TV bohong dong. Iya, set. Iya. Ya,
ya hiburan, namanya TV hiburan. Iya. Nah, kalau ngomong bohong semuanya aktor juga bohong ya. Iya, pelawak bohong. Semua Iya. bohong juga ya. Tapi kalau hipnotis tuh kita praktisi hipnotis nih, Dok. Ketika ada praktek hipnotis di TV, kita bisa dengan mudah membedakan ini set, ini enggak. Oh ya. Iya. Kelihatan banget. Kalau ilmu hipnotis yang paling tinggi? Hah? Iya, ada hipnotis, nggak ada ilmu. Ilmu paling tingginya hipnotis adalah bagaimana cara membuat si kliennya ini percaya banget. Kalau kayak di TV-TV yang gue pernah nonton itu bisa didudukin berjajar orang kayak gitu ya. Ya gue juga ngelakuin Terus? itu di RCTI. Tidur semua. Bukan gitu, tapi lihat tangan saya Hah? tidur gitu. Itu bisa? Biasanya di backstage-nya Hah? sebelum syuting itu kita udah hipnotisin dulu. Oh. Terus kita kasih sugesti, jadi nanti ketika kamu mendengar kata tidur tanpa alasan jelas, kembalikan diri kamu kembali seperti ini lagi, buat diri kamu nyaman lagi gitu. Tapi memang benar-benar tidur. Ya tidur di kondisi nyaman, iya hipnotis, bukan tidur nggak sadar ya. Karena tidur yang nggak sadar itu di gelombang otak delta, hipnotis itu di gelombang otak alpha dan theta. Gue pikir ini mungkin yang dipakai oleh beberapa oknum, Ya, beberapa pemuka agama kali ya, yang dipegang kepala terus tuh jatuh kayak gitu. oh enggak, bukan. Itu yang katanya ini terapi, bukan, itu EFT beda lagi dong. Kalau dia dasarnya itu EFT, Emotional Freedom Technique ada. Oh iya. Emotional Freedom Technique itu dia menyentuh di bagian-bagian syaraf yang dia yakini itu adalah saraf untuk mempermudah kata-kata afirmasi masuk ke dalam dirinya. Oh gitu. Jadi itu kayak ada ilmunya ya? contohnya, nih yang ditotok di sini nih loh. Jadi kayak misalkan dia mau berhenti ngerokok. Mulai hari ini saya memutuskan diri untuk berhenti merokok. Nah, itu pemahaman dasarnya atau pemahaman yang paling mudah kita pahami adalah itu udah pernah diajarin sama orang tua kita zaman dulu. Ketika orang tua kita bilang sabar ya sabar, kan nampaknya bagian dada. Betul. Iya, jadi ada saraf-saraf yang dipercaya ketika itu disentuh itu berpengaruh ke pikiran dan tubuhnya. Oh, oke. Jadi EFT itu dari barat. Jadi dia nyentuh-nyentuh gitu. Kalau Reiki kan dari Jepang, dia nggak pakai totokan. Tapi bagi orang barat Reiki itu hoax. Karena dia cuma begini doang nih. Katanya transfer energi. Kalau quantum touch ada lagi, quantum touch cuma pakai 2 jari. Jadi bagian sakit si korban di mana disentuhin di situ. Jadi sambil bayangin, kalau quantum touch dasarnya ya quantum touch. Jadi kita ngebayangin ngerasain sih lebih tepatnya antara kulit si pasien, kulit kita dan di bagian sentuhannya situ. Oh. Jadi benar-benar fokus. Nanti buka baju dong. Enggak. Jadi nyentuhin, benar-benar ngerasain antara sentuhan ini. Oh, oke. Jadi nanti kayak kerasa tuh nanti ada kayak gerakan-gerakan gitu. Nah, Gua pikir energi ini mungkin kayak apa ya? Mungkin sama kayak kalau misalnya kita sedang mendengar lagu, lu pernah misalnya menang kejuaraan? Enggak gini. Lu kalau mau ngerasain energi yang di pelatihan-pelatihan itu, yang quantum touch, Reiki, dasarnya gini. Atau yang ini biasa diselewengkan juga di perguruan-perguruan yang tenaga dalam mental-mentalan. Dasarnya sugesti dasarnya gini. Coba dok. Ini. Nih, dokter coba gini, tapi rasain kayak ada magnet yang berlawanan. Oh iya. Iya. Nah, itu mereka bilang itu energi. Oh. Asing kan? Iya kan? Terasa kan? Padahal semua orang kalau kayak gini ya. Iya. Semua orang kalau kayak gini terasa nih kayak ada magnet yang berlawanan. Gitu. Nah, jadi mungkin kayak gini ya, semuanya itu ada sainsnya, tapi menurutku memanfaatkan ilmu alam juga ya. Iya, betul. Jadi kayak misalnya gue bilang tadi, misalnya lu menang nih. Misalnya ada pertunjukan sulap terbesar di Indonesia nih, dan lu juara 1. Begitu lu naik juara 1, we are the champion. Merinding kan lo langsung kan? Iya. Wah, kayak dapat energi gitu langsung kan? energi, langsung percaya diri luar biasa. Kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya? Kayak gitu Tapi sebenarnya. manifestasi kan beda-beda tuh. Iya, ada yang bisa manfaatin beda-beda. Sama kayak ada pemuka agama kayak gitu yang mungkin menggunakan EFT, tapi kan dengan lagu kan. Iya. Wah, lagunya luar Dengan lagu. biasa. Terus AC-nya dingin. Iya betul. Berhembus Terus dia biasanya kan kalau yang kayak gitu disuruh baris, klien-kliennya terus ditepok-tepokin. Iya, terus yang lain juga pingsan duluan. Jadi Iya. ikut kita. Karena ikut kan udah yakin banget, percaya banget nih gitu. Deg sembuh kan gitu secara kata-katanya. sugesti semuanya jatuh. Iya, Atau iya. kan belakang kalau gua nggak jatuh. Iya benar. Iya itu betul memang.
dalam praktek hipnotis rame juga gitu loh. Jadi dari misalkan hipnotis 100 orang. Misalkan dia yang kena benerannya tuh 20 orang. Sisanya tuh Dia ikut ya? Iya. Ya, supaya nggak kelihatan aneh. Aneh ya. Dia aneh sendiri kan. Wah, yang lain tidur masa gue nggak tidur. Itu Iya. faktanya ya. Itu faktanya. Tapi dia memanfaatkan bukan karena mereka sakti ya, tapi memanfaatkan aura, memanfaatkan kayak tadi titik-titik Iya. tadi. Dan ini ilmiah, nggak ada, kalau hipnotis tuh nggak ada dihubung-hubungkan dengan goib-goibnya. Karena di luar sana banyak pelatihan hipnotis ngakunya, tapi ngajarinnya tuh puasa, harus puasa dulu, harus bertapa dulu, itu yang waduh gagal total itu pemahamannya. Pantas pasien-pasiennya itu setelah jatuh kayak gitu punya, besoknya gue tanya masih sakit ya? Masih sebenarnya. Iya. Tapi memang pingsannya benar-benar pingsan, dia bilang benar-benar kayak jatuh. Dia yakinnya iya. Dia benar-benar kayak jatuh, nggak tau kayak ada dorongan apa kayak gitu punya, memang dia jatuh. Tapi besoknya gue tanya masih sakit nggak? Masih gitu. Iya. Kan ya sama kayak inilah Dok, ketika motivator ngasih kata-kata sugesti kan. Kan di lokasi kan semangat banget. Pas nyampe rumah ngeloyo lagi ya kan, melewat lagi. Yang realistis aja lah, guys. Iya. Jadi pokoknya lu kalau sakit gimana sih, dokter? Gue nggak sakit sih. Nggak, Udah lama. kalau lu sakit ke dokter. Kalau sakit ke dokter. Ya, dukun-dukun juga setelah gua cek sakitnya ke dokter juga. Iya. Wasi. Tapi pernah suka. Dokter juga. abang gue anaknya tuh kejang. Ke dokter nggak bisa menangani. Medis nggak tahu nih penyebabnya apa. Keturunan enggak. Terus ya pokoknya kan kejang itu masih nggak diketahui. Akhirnya pakai pengobatannya akupuntur dan membaik. Oke, sama aja Jadi pengobatan. Iya, pengobatan alternatif. Akupuntur juga diakui juga di kedokteran sebenarnya. Tapi ada yang bilang hoax juga ya akupuntur. Jadi memang pendapat orang kan beda-beda ya. Beda-beda sih. Itu alternatif tapi sudah diuji sains, ternyata itu masuk kedokteran. Dan gue tuh sudah datangin SPKJ, jadi spesialis kejiwaan. Ternyata nggak ada tuh yang namanya kerasukan jin, kerasukan hantu, nggak ada. Jadi semuanya itu ada penyakit dalam sainsnya. Ya memang ada. Jadi kayak kesurupan tuh ada sainsnya kayak ya, gitu. tapi Jadi, kalau gue pribadi masih meyakini ada. Tapi ya 1 banding berapa lah. Oke. Dan juga ternyata dari SPKJ lo tau nggak? Dibilangin bahwa ternyata yang kayak rambutnya panjang gitu ya, ada putih-putih, ada kalung, terus pakai jubah-jubah hitam, terus sering duduk di pohon beringin. Gitu. Itu ternyata skizo, guys. Oh, skizo, iya. Skizo tipikal ya namanya. Skizofren tipikal. Iya betul. Ternyata kita itu percaya dengan orang gila. Iya. Orang gila itu, orang udah kicik. Karena gue pernah praktek ini tuh, gue hipnotis orang. Pas masuk, gue coba beberapa sugesti ringan, masuk. Gue coba sugesti berat, dia kan takut pocong. Jadi nanti ketika kamu buka mata kamu, dimanapun saya tunjuk, kamu yakin dan percaya ada pocong tersebut. Rasakan takutnya, rasakan ngerinya gitu. Pas buka mata, saya tunjuk di pojok mall, kabur-kaburan. Katanya ada pocong. Ada pocong ya? Nah, terus saya selewengin sugestinya. Jadi saya minta dia tidur lagi. Jadi nanti ketika kamu melihat pocongnya, kalau kamu lihat lebih dekat, sebenarnya yang menjadi pocong tersebut adalah idola kamu. Saya gituin. Pas buka mata, saya tunjuk lagi. Dia kayak gitu. Ketakutan terus ngedekat, meluk tapi nggak ada apapun. Oh ya? Iya. Bisa sampai kayak Iya, gitu? dia meluk tapi nggak ada apapun. Foto kayak gini tapi nggak ada apapun. Oh ya? Iya. Bisa sampai kayak gitu ya? Halusinasi. Oh keren ya? Iya gitu. Jadi ternyata ya hal-hal yang dilihat kayak gitu ya halusinasi. San, berarti kalau misalnya kita belajar ilmu hipnotis itu, lu gombal ya berarti bisa ya? Apa? Lu bisa gombalin cewek pasti. Kalau gombalin cewek itu belajar teknik percintaan. Teknik percintaan itu banyak ada teknik. Tapi kan bisa. Hipnotis ini kan secara nggak langsung kan kayak kata lu tadi kan, lu pengen ngajakin dia dan dia pasti mau yang lu bawa cara. Iya. Berarti teknik-teknik gombal jadi lebih tinggi dong kalau belajar hipnotis. Bukan gombal, teknik percintaan. Jadi beda, tinggi, ya? beda iya. Jadi bagi di luar sana yang jomblo akut, lombok kronis yang nggak dapat cewek, mungkin belajarnya teknik percintaan. Kalau gombal itu bagian dari teknik percintaan. Ini kayak bisa bisnis. Waduh. Lu buka kelas ya? Enggak, belum. Bisa buka kelas aja. Oh iya. Ya Udi ambil itu aja nggak apa-apa salah. Gua ambil ini. Oh iya. Iya, jadi kayak gombal itu masuk kalau dalam teknik percintaan disebutnya flirting. Flirting jadi bercandaan, ejekan bercandaan. Nah, itu ada di teknik dating, cara membuat kenangan indah ketika dating pertama. Ya, tapi lu jujur lu praktekin nggak? Praktekin. Pas SMK itu gue nakal senakal-nakal. Iya, sebelum iya gitu loh. Oke. Jadi kita mau buka kelasnya ini. Hah? Ini bagus nih supaya jumbo-jumbo di luar sana bisa cepat dapet cewek ya. Bisa. Tapi ini kan gue ngambil pembelajaran juga dari salah satu, tapi udah vakum orangnya sih.
Di Indonesia udah ada juga kalau orang-orang yang ngajarin kayak gitu. Tapi apalah artinya semua ilmu Marcel tuh tanpa dompet yang tebal. Iya. Karena dengan dompet yang tebal itu biasanya menutupi yang lain. Iya, gini, bukan dompet yang tebal, merasa mapan itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, Ketika dan kita percaya diri, ceweknya itu juga- akan lebih masuk apa ya? Kita akan melakukan hal-hal yang lebih masuk akal. Oke. Karena- Benar juga ya. iya. Jadi dua arah ya. Iya. Satu dianya juga senang, Iya. dapat dibiayain atau misalnya dapat makanan yang mewah. Siapa sih yang nggak pengen? Iya, betul. Misalnya kayak ilmu hipnotis tuh nggak sulit-sulit banget sih. Gue juga bisa sih. Cewek cantik tuh di situ kan. Gue mau kenalan nih. Marcel kenalan biasa aja. Gue kenalan bawa bunga. Iya. Pasti kan dia pasti lebih happy dong. kayak Lebih gitu, happy ya kan? tapi gue bisa belokin. Iya. Atau gue bawain yang lain kayak gitu. Iya, iya. Hey yuk, ikut yuk mobil gue yuk. Apart kayak gitu. Iya, Doa, sudah Iya, iya. kayak gitu kan. Jadi sebenarnya Enggak ditambahkan dengan skill kayak lo, wah tambah kena dong. Enggak juga. Hah? Gue pernah mempraktekkan soalnya. Enggak juga kayak gitu. Gue enggak ngebawain apapun. Ada Bisa. wanita yang dulu gue gebet ya. Hah? Dia ini disupport sama banyak cowok-cowok, banyak kekayaan, dengan saweran-saweran. Gue ngedeketin nggak pakai apapun, dan dia lebih care sama gue. Oh iya, Iya, pelet. enggak dong. Teknik percintaan lagi-lagi serius. Tapi serius. kalau lo pakai teknik percintaan kayak gitu, dia bisa sadar nggak suatu hari? Coba kita tanya Enggak, bininya, sekarang dia sudah sadar belum? Enggak. Oke, thank you Sal. Iya. Thank you sudah tunjukkan kesaktianmu. Dan Siap, ini siap. dari semua, lu udah kayaknya dukun juga ya? Apa? Lu dukun juga? Itu nggak jelas. Dukun apa? Gue entertainer, nggak pernah buka praktek perdukunan sama sekali. Lu bukan dukun ya? Gue mempelajari rahasia perdukunan iya, Oh, iya. tapi nggak mempraktekkan jadi dukun enggak. Tapi lu bukan Nggak dukun. tega, gue nggak tega ngebodoh-bodohin masyarakat Indonesia loh. Sumpah. Terakhir yang duduk sama dia dukun, habis itu ngakunya bukan dukun. Nah itu dia. Promosi orang sekarang aneh-aneh memang. Gak apa-apa. Yang penting dia bertobat. yang Iya, penting amin, baik. amin. Lo kadang-kadang kita anggap ini lawak aja di Indonesia Iya, lah. ini Lucu-lucu sebenarnya sih. Gue terhibur. Sekarang tuh dukun versus dukun pecat dukun ini nggak jelas banget sumpah. Aduh. Belum bergerak nih. Gue udah pada berantem dulu. Gue belum bergerak lu. Dia belum bergerak. Makanya kan gue nyampe nulis story tuh. Misal kok lu bisa diem-diem aja. Ya prinsip gue itu ketika teman-teman gue atau masyarakat awam masih bisa ngebongkar, buat apa gue yang ngebongkar? Betul. Tapi ada yang lebih lucu ternyata. Apa? Kan awalnya kan lu dengan Udin tuh. Iya. Ternyata ada yang lebih lucu dari Udin. Apa? Daus. Lebih lucu dia sumpah. Natural lucu ya. Gak jelas. Kita kesaksikan saja Iya, iya. ya. Pokoknya kita nikmatin aja. Bang. Nikmatin aja ya. Oke guys, thank you Marcel.